Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 23 September 2020 dalam pekan ke-25 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Padre Pio seorang imam. Dan bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Amsal bab 30 ayat 5 sampai dengan 9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita, baik sebagai orang beragama atau orang beriman, atau juga sebagai orang yang dipilih Tuhan, mewartakan kabar gembiranya, mewartakan sabdanya. Kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada Allah Tuhan kita sebagai perisai hidup kita, dan daripadanya kita memohon segala rahmat yang perlu untuk hidup kita, termasuk rahmat yang perlu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah Tuhan kita kepada kita. Bacaan yang pertama dari kitab Amsal. Kepada kita diberi nasihat, sekali lagi, supaya menjadikan Allah Tuhan kita perisai kehidupan kita, dan daripadanya kita memohonkan semua rahmat yang perlu untuk hidup kita. Terutama kitab Amsal menegaskan, meminta rahmat bukan kekayaan, bukan juga kemiskinan. Karena kalau kita memiliki kekayaan, kita pada akhirnya dalam perjalanan akan melupakan Tuhan, akan menyangkal Tuhan. Karena kita sudah dibutakan oleh kekayaan, dan kita bisa saja menganggap kekayaan yang kita miliki adalah hasil perjuangan kita dan bukan pemberian Allah. Sebaliknya, kitab Amsal juga menasihati kita supaya tidak diberi rahmat kemiskinan, karena bisa saja kemiskinan membuat kita menjadi orang yang jahat. Maka dalam konteks kehidupan kita, terutama dalam Keuskupan Agung Jakarta, kalau bukan kekayaan yang kita minta, apalagi kemiskinan yang kita minta, rahmat apa yang perlu kita minta dari Tuhan? Yang perlu adalah kita minta rahmat, hikmat, dan kebijaksanaan. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan akan senantiasa memberikan rahmat yang kita butuhkan, bahkan kalau kita tidak minta. Karena Tuhan tahu apa yang perlu untuk kehidupan kita, apa yang perlu untuk mendukung, mensupport karya dan pekerjaan-pekerjaan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, sebelum mengutus para muridnya, Yesus memberikan kepada mereka rahmat. Rahmat istimewa. Yesus membekali mereka dengan kekuatan rohani, kekuatan untuk mengatasi roh-roh jahat, kekuatan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Luar biasa, bukan? Tuhan selalu menyalurkan rahmat yang penting untuk kehidupan kita, yang perlu untuk kehidupan kita, lebih lagi yang perlu untuk kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudari dan saudara yang terkasih, ini harus menjadi keyakinan kita bahwa Allah selalu memberikan rahmat untuk kehidupan kita. Lebih lagi kalau kita diberi kepercayaan untuk tugas-tugas tertentu oleh Allah melalui gerejanya. Jangan takut, Allah akan membekali kita dengan segala kemampuan yang perlu untuk pelayanan kita. Pertanyaan untuk kita, apakah ada manusia yang menerima rahmat itu? Seperti yang dikatakan dalam bacaan-bacaan liturgi hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih,
hari ini adalah peringatan Santo Padre Pio, seorang imam. Kalau kita mau melihat sedikit riwayat hidup Santo Padre Pio, secara umum bisa kita katakan ini manusia di zaman kita ini. Artinya belum terlalu jauh dengan kehidupan kita saat ini. Dia adalah manusia yang diberi karunia rohani yang sangat istimewa. Bahkan menurut riwayat hidupnya, sudah pada masa kecilnya dia diberikan rahmat, penglihatan hal-hal yang surgawi. Banyak rahmat rohani yang dia terima. Rahmat stigmata yang terkenal itu, rahmat untuk menyembuhkan orang. Bahkan diceritakan bahwa Santo Padre Pio pernah membangkitkan seorang putri yang pada saat itu sudah dikatakan meninggal. Dia juga mendapat rahmat untuk bisa membaca pikiran orang yang ada di sekitarnya. Luar biasa bukan? Tetapi ingat, semua rahmat itu tidak untuk kesombongan diri sendiri, tapi dipakai oleh Santo Padre Pio untuk menolong orang, untuk menyelamatkan orang. Saudari dan saudara yang terkasih, kita pasti mendapat rahmat dari Tuhan. Mungkin tidak sehebat para rasul dahulu kala, mungkin juga tidak sehebat Santo Padre Pio yang kita peringati hari ini, tetapi pasti ada rahmat dari Tuhan untuk kita. Pertanyaan refleksif, apakah rahmat yang telah kita terima dari Tuhan sudah kita gunakan untuk kepentingan orang banyak, untuk keselamatan sesama, untuk kepentingan gereja dan paroki kita, atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan keluarga kita? Pertanyaan refleksif tidak saja untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok. Tuhan memberkati.